Yeah, selamat pagi saudara-saudara semua. Ketemu lagi dengan Siar Victory di Living in Liberty. Setelah sekian lama kita ketemu lagi, kita akan mulai lagi perjalanan kita dalam Living in Liberty. Pakai sepatu dulu. Oke, hari ini kita keliling, kita jemput semua motor, beberapa pekerjaan di luar. Kayaknya kita ada packing juga yang mau dikirim, paket. Mami gendut, berangkat dulu. Nih, lapor ketua dulu, Kota Medan, negeri pada ketua. Abang gerak dulu ya. Bye bye bye. Let's go. Let's go. Oke, kita pilih lagu dulu. Jadi sekarang kita mau kerja lah ya. Kita ke Victory dulu. Jadi di cerita kali ini banyak yang bertanya kenapa sih pakai nama Siar Victory. Hari ini kita akan bahas apa itu Victory. Oke, let's go. Ya, jadi Siar Victory itu sih merupakan suatu pencapaian ya, pencapaian. Victory itu sendiri dimulai dari usaha kita yang pertama. Apa itu Victory? Victory itu toko retail ya. Jadi dari platform toko retail itu kita banyak belajar, banyak mendapat ilmu baru lah. Dan Victory itu sendiri berdiri di tahun 2010, tepatnya bulan 2. Gitu. Victory itu ada di Dr. Mansur ya. Dr. Mansur nomor 17 di depan pom bensin, persis di depannya. Nah, kita sekarang mau ke sana dulu, ngantor dulu sebentar. Jadi ngantor, habis ngantor kita cek tokonya, habis itu kita baru bisa keliling-keliling. Biar nggak ada yang terbengkalai lah ya. Oke? Oke, ini dia Victory. Let's go. Ini staff kita namanya Enda. Halo Enda, gimana toko dek? Aman? Jadi ini Victory. Let's go. Cek semua display aman. Kita ke kantor sebentar. Let's go. Wah, main ya lagunya ya, dangdut ya. Jadi Victory itu kantornya ada di atas. Oke. Gudang ada di sini, di samping gudang kantornya kita. Nah, ini kantornya Victory. Kita kesini mau ngambil laptop dan ini dia. Karena kita hari ini mau keliling, jadi ya biar ada tempat duduk sih. Let's go. Tadi kebetulan ada orderan sepatu, kita ambil stoknya dulu. Size. Oke, yang ini dia. Ada orderan. Kita kirim dulu ya. Let's go. Kita kirim sama Enda. Enda, nanti tolong di packing. Ada yang order. Abang
Gradel. Bye. Oke, kita dari Victory udah selesai. Sekarang kita mau ke bengkel-bengkelan lah ya. Kita ke arah Daily Tour. Oke, kembali lagi ke share Victory tadi itu ya. Jadi Victory itu sebenarnya mewakili usahanya saya itu. Toko pertama 2010. Jadi pada saat itu adalah kita itu jualan sepatu, beres kuliah jualan sepatu, niatnya supaya ada uang jajan. Jadi 2010 itu Victory itu resmi menjadi authorized dealer satu merek sepatu yang cukup happening lah pada era itu ya. Dulu 2010 itu zamannya musik ya, musik itu band, tiada hari tanpa musik lah pokoknya. Jadi ya boleh sebut merek lah ya, boleh. Jadi dulu kita itu dealer untuk sepatu merek Macbeth ya. Yang tahu merek Macbeth atau pernah beli sepatu dengan merek Macbeth, boleh komen ya, biar kita nostalgia 2010. Oke. Jadi itu ceritanya cukup unik ya, tapi masuknya Macbeth untuk Victory itu peran utamanya itu ada dibantu sama Bang Yopi BMX. Jadi Macbeth itu kantornya di Bali dan Medan Bali cukup jauh. Dia izinkan kita untuk menjadi toko perwakilan Macbeth di Medan, tepatnya di Victory di Dr. Mansur nomor 17. Itu adalah titik awal kita menjadi suatu ya komunitas lah ya, menjadi suatu tempat, bahkan wadah, bahkan perusahaan kita Victory itu sendiri 2010. Habis dari Macbeth banyaklah kawan-kawannya masuk. Pada saat itu kalau ada Macbeth pasti ada Famous. Kalau Macbeth itu representnya si Tom Dillon, Famous representnya itu ke Travis Barker. Terus kita dapat Ethicus juga, jadi Hopus. Jadi brand ambassadornya dulu kan si Hopus tuh. Jadi kita dapat 3 merek utama itu. Terus masuk tuh kawan-kawan yang punya merek lokal pada saat itu. Yang pertama masuk adalah Cruise Jakarta. Wah, itu Cruise sampai sekarang. Cruise, respect Cruise masuk, baru masuk lagi beberapa merek lokal lainnya, dan ada juga merek lokal Medan. Pada saat itu ada beberapa merek, ada Ammunition, ada Trade Syndicate, itu dari Medan asli, itu produk Medan asli gitu. Baru setelah Medan naik, toko itu sendiri Victory itu membuat, masih pada saat itu masih kayak merchandise toko lah ya, merchandise toko. Dan ternyata gila, antusias kawan-kawan di Medan itu untuk mensupport Victory itu sangat luar biasa. Wah, itu keren lah. Dan setelah masuknya Cruise, ada dulu merek kalau yang kenal ya, PSD. Wah, Peter Says Denim itu happening banget itu. Sama si Peter yang masukin dulu Hendrik bareng Ozom, Rocket Rockers. Reunian kita gitu. Enggak lama kemudian 2012 atau 2013 ya awal, dapat tantangan baru kita nge-handle. Pada saat itu ya kita lama cari brand ini ya untuk masuk ke toko kita, karena pada saat itu merek ini ada trouble lah di Indonesia. Benar. Kira-kira apa merek itu? Merek sepatu sih, cukup terkenal dan akhirnya masuk resmi ke Indonesia. Dan suatu kebanggaan Victory menjadi dealer pertama ya untuk jadi authorized dealer dari
merek sepatu itu. Jadi kita itu menjadi dealer pertama untuk sepatu Vans. Bener, sepatu Vans kita nge-play-nya lama banget. Responnya cepet banget. Itu langsung dari Amerika kebetulan Pak. Aduh lupa namanya. Siapa sih namanya? Iya bener, Pak Sutarto. Pada saat itu masih PT Gagan. Wah itu anjir, itu antusias banget. Karena Bapak Sutartonya itu tiba-tiba muncul dari, dia dinas dari Amerika, dia muncul di Victory, di naik taksi dong. Dia telepon, Pak Siar, saya Pak Sutarto dari PT Gagan Indonesia, saya sudah di depan toko Anda. Anjay nggak geng? Kayaknya kemarin baru email-emailan, dia masih ngurus berkas di Amerika. Nongol di Victory. Aku respect banget sama Pak Sutarto. Dia tipikal manajer zaman perjanjian lama, street. Dan Victory berhasil jadi dealer Vans. Itu suatu kebanggaan. Dan Victory itu sendiri roots-nya itu tetap adalah streetwear. Artinya apa? Toko yang didesain bukan untuk jualan di mall. Jadi kita berjibaku ya untuk jual beberapa produk lokal dan nasional juga internasional. Kita jualnya di street. Itulah perjuangan dari Victory itu sendiri sampai sekarang. Dari 2010 ke 2021 berarti udah 11 tahun ya. 11 tahun. Ya udah seumuran anak saya lah. 11 tahun. Long life Victory. Jadi ada tagline dari Victory itu adalah ya terinspirasi dari senior kita, Yopi, dilarang mengeluh. Itu cukup membuat kita itu bersemangat untuk berkarya ya. Gitu. Nah sekarang kampanyenya Victory itu makin gede. Semua sektor kita masuk gitu. Mulai dari musik, art, main motor-motoran, komunitas, semualah kita jalanin. Kebetulan jadi passion kita sampai sekarang. Dan terima kasih sebesar-besarnya buat saudara-saudara, keluarga besar Victory Family, kawan-kawan, bahkan untuk customer yang selalu mendukung sehingga Victory sampai sekarang masih berdiri. Dan terima kasih telah mengizinkan Victory melengkapi masa muda kalian. Kita lanjutin lagi nanti ngebahas tentang Victory dan banyak penasaran abang dulu sekolahnya di mana sih, apa semua kita bahas. Tapi kita ini beresin paket dulu nih. Nih paket pengirim Victory Shop, penerimanya Iwanda Sitepu. Jadi kita ini mau ke ini Iwanda Sitepu ini di Kabanjahe. Kabanjahe itu Tanah Karo. Dia pengen diantar pakai bis lokal. Kita antar. Ya pokoknya sebisa mungkin kita itu ya terikat lah, bukan terikat sih. Kita memberikan suatu effort ya buat kawan-kawan kita yang order bahkan belanja online ataupun offline ke Victory. Ya gitu. Di depan itu ada outlet loket bukan outlet, loket bis menuju Brastagi Tanah Karo. Sekarang kita ini lagi di Padang Bulan sih, Padang Bulan. Nah, ini lumayan unik nih. Jalan ini malam tempat balapan liar. Gitu. Nantikan Victory ngeluarin sepatu edisi balap liar. Oke? So, kita harus dukung skena lokal heroes di Kota Medan. Asik. Jadi, kali ini kita akan kirim paket bukan lewat kurir ya. Jadi kita kirim paket ini langsung lewat bis lokal ke Kabanjahe. Kita pakai Sutra, Sumatera Transport.
ngantar paket, saatnya kita ke bengkel. Let's go. Kita sudah selesai ngantar barang tadi ke Kawan Jahe lewat bis Sutra. Sekarang kita lanjutin lagi ya. Kenapa bisa jadi share Victory itu malah jadi ke motor-motoran gitu ya? Jadi sebenarnya begini. Victory itu kan passionnya kita ya, kerja gitu. Ada passion, ketemu sama orang tepat, kita punya kesempatan untuk develop toko dan perusahaan di situ. Nah, sebenarnya dari kuliah itu, aku kuliahnya di Bandung di Universitas Parahyangan, Teknik Sipil angkatan 2005. Tuh. Jadi selama kuliah itu main motor-motoran lah. Motor pertama Honda S90 tahun 69. Itu motor pertama. Dulu belinya sekitar 4 jutaan ya. Motornya masih ada sampai sekarang. Nah, dari motor-motoran itulah suka main motor sebenarnya. Mulai ada duit berlebih. Kalau dulu kan dijatah itu namanya anak kuliahan ya, dapat jatah bulanan. Baru dari jatah bulanan itu ada buka usaha di Bandung, itu jualan helm di kontrakan. Jualan helm, ada duitnya, improve ke motor gitu, sampai suka lah motor. Tapi lebih ke motor klasik sih ya, klasik. Jadi balik ke Victory, ada uang jajan lebih. Pada saat itu ngumpulin tuh motor-motor tua. Pada saat itu mulai dari yang dari Jepangan, bahkan ada yang dari Eropaan gitu. Nah, hobi pada saat itu belum ke custom, masih ke motor mini Honda Monkey dan kawan-kawannya itu. Dari situ start awalnya. Baru habis itu pindah ke motor Inggris. Sampai sekarang motor Inggris masih ditekuni motor Inggris. Nah, ada titik bukan jenuh sih, mentok ya kalau kita restorasi motor ke orisinilan. Jadi kita pengen liar. Nah, baru jadilah kita mulai mengcustom sepeda motor. Motor custom pertama itu Street Cup. Basicnya Honda Cup Limpul. Sampai sekarang masih ada. Habis itu beres Street Cup, masuk ke Tracker basicnya pakai Honda CB100, CB Glatik. Itu belinya dari Banda Aceh, 900.000 motornya, ongkos kirimnya 200.000. Surat lengkap, ya lumayan lah. Sepeda motor unit CB Glatik ya, 1.100.000 diantar sampai ke rumah. Kita custom, jadilah Tracker. Habis itu tiba-tiba tahun 2016 itu kayak ada kompetisi gitu. Ada satu merek rokok lah, dia buat eksebisi. Pada saat itu masih eksebisi dia. Ada kelas motor tuh dikompetisikan. Pada saat itu aku masukin motor custom yang kedua, Tracker, basicnya Scorpio, juara 1. Itu juara 1, tapi tidak juara umum. Nah, 2016. 2017 itu ada kompetisi serupa sama perusahaan serupa ngadain juga. Itu kita buat motor chopper pertama itu yang buatin tuh si Richard di Danau Singkarak dulu dia. Nah, kalau dibilang itu motor memang dikonsepin sih untuk jadi chopper yang bener gitu, dan kawan kita itu menyanggupinya dan hasilnya luar biasa. Jadi motor itu chopper dengan basic mesin Kawasaki Binter KZ 200 tuh, kode mesinnya KZ 200.
tapi yang tahun 82. Tahun 82. Belinya di Helvetia. Harganya sebenarnya murah, harganya 2.500.000, uang agennya 500.000. Jadi termodal 3 juta, plat BL, surat lengkap, motornya ditaruh di kandang ayam. Jadi motor kita keluarin, itu isinya ya kotoran ayam lah. Kita tarik, yang diambil cuma mesin sama nomor rangka. Yang lainnya, bannya, frame-nya kayaknya dikasih untuk kawan-kawan lah. Aku juga nggak tahu di mana rangkanya asli sekarang. Nah, 2017 itu juara umum. Satu motor itu juara umum, sehingga kita dapat banyak penghargaan, dapat banyak piala, dan piala yang paling pentingnya itu adalah trofinya Best of the Best Regional Medan pada saat itu ya. Itu tiket dimana kita berangkat ke Surabaya. Dari Surabaya kita dikasih kesempatan untuk mewakili Indonesia ke Italia. Nah, di situ baru, waduh, gila bener. Dari main motor-motoran kita bisa apa ya namanya ya? Bisa sampai begitu jauhnya perjalanan kita itu, sampai keliling dunia gitu. Jadi kita ada mewakili Indonesia itu ada total 8 orang. 8 orang mewakili Indonesia, dan itu merupakan suatu kebanggaan. Dari Indonesia tim champion, nama kita tim champion 2018, kita berangkat ke MBE. MBE itu Motor Bike Expo. Jadi Motor Bike Expo itu ada di Verona, Italia. Itu merupakan kompetisi, bukan cuma kompetisi ya, udah kompetisi dan pertunjukan motor show terbesar di dunia. Aku baca literaturnya, jadi pengunjungnya itu bisa sampai ratusan ribu orang. Nah, kebetulan pada saat itu kita itu ada 5 hari di sana gitu. Tapi total keseluruhan perjalanan itu hampir 10 hari. Soalnya 2 hari aja dari Medan kita ke Jakarta konferensi pers. Dari situ aja udah 2 hari sampai di Italia ya. Kita turun di Milan pada saat itu. Nah, Indonesia bawa 3 motor. Dan atas rahmat Tuhan kita juara 3 dunia. Juara 3 kita. Indonesia juara 3 dunia pada saat itu. Peringkat 3. Suatu kebanggaan untuk Indonesia. Dan kita itu betul-betul wow gitu. Dan semua kawan-kawan media builder di sana itu wah, apresiasinya luar biasa lah. Itu, dan kita itu sangat disambut baik sama seluruh motor entusiasme di Italia ya. Jadi kebanggaan tersendiri bisa ngibarkan bendera merah putih di negara orang gitu. Nah, pulang dari sana mulailah ternyata yang dulu kita sekedar main-main tuh mulai ditekuni sampai hari ini gitu. Nah, dan kelanjutan dari itu kita buka namanya Moko Garage. Moko Garage itu awalnya dari kedai kopi kita, Moto Coffee. Sering bongkar-bongkar motor sore-sore sambil ngopi, dijadiin bengkel lah, kita beli peralatan seadanya. Dan sampai sekarang menjadi Moko Garage. Dari Moko Garage berkembang kemudian menjadi Chopper Medan. Jadi makanya ada Moko Garage Chopper Medan. Chopper Medan itu supaya kawan-kawan lebih mudah lah dapat referensi ataupun spare part ataupun perintilan untuk motor choppernya. Kenapa dibilang Chopper Medan? Karena memang benar, toko ini secara garis besar memang untuk chopper-chopperan gitu. Makanya namanya Chopper Medan. Dan Medan artinya ya lokasinya di Medan, bukan sesuatu hal yang ini enggak Medan banget, tidak, karena lokasinya di Medan. Lokasi Chopper Medan itu tadinya di Setiabudi, karena banyaknya kawan-kawan yang
ya ngebangun motor ya. Kita pindahin ke Dr. Mansur, dan saat ini Chopper Medan itu dibantu beberapa kawan-kawan permotoran duniawi, perbengkelan di sekitaran kota Medan ya. Nah, ini salah satunya yang mau kita kunjungin adalah salah satu bengkel di daerah Marelan. Nah, ini bengkelnya khusus untuk rapikan mesin. Dia lebih ke mesin aja sih, mesin kabel-kabel gitu. Kita ke sana di tempat si Nanda. Lahirnya betul, lahir di Medan, di Dr. Mansur. Tahun 87, geng. 87, jadi sekarang umurnya 34 tahun. Gitu. Udah berumah tangga, anak 2. Anak yang luar biasa, hobinya ngeband tiap pagi. Kalah kita ngeband mulai SMU. Anak zaman sekarang dari SD, luar biasa. Nah, habis dari situ kita pernah buat acara itu namanya Custom Race, dan Victory sponsor utama. Victory itu sponsor utama dari Custom Race. Custom Race itu adalah produk lokal, event lokal asli Sumatera Utara. Jadi ini adalah milik kita bersama, bukan cuma milik kawan-kawan permotoran di Kota Medan, tidak. Makanya namanya Custom Race North Sumatera, mewakili kultur budaya di Sumatera Utara. Nah, acaranya itu memang agak unik. Tahun 2019 kita berhasil menyelenggarakannya dengan sponsornya itu dari Victory, dan didukung banyak kawan-kawan kita sekota Medan, banyak banget. Ada yang bengkel, ada yang toko, ada yang toko aksesoris, ada yang individu, ada juga komunitas mendukung. Semua itu respect. Satu kata itu respect, acara yang di luar dugaan. Kenapa di luar dugaan, geng? Saudara tahu kita buat itu di bulan puasa, gila nggak? Bulan puasa berani buat acara, gila nggak? Aduh, kita itu kayak kesetanan pada saat itu. Ini bener nggak nih buat acara di bulan puasa minggu kedua itu kalau nggak salah itu tahun 2019. Aduh, ini pasti acara bakal banyak terjadi penolakan nih, karena acaranya bukan sehari beres. Acaranya itu 2 hari 1 malam. Kawan-kawan itu sudah dijemputin dan sudah di welcoming itu di hari Sabtu. Jadi itu custom race, jadi ada riding, camping, sama racing gitu. Jadi kawan-kawan dari seputaran, bahkan bukan cuma di Sumatera Utara, ada yang dari Aceh sama Padang, Pekanbaru kemarin itu kita jemputin tuh. Respect banget sama skena motor di Nusantara ini. Salut. Jadi riding hari Sabtu, camping, kambing guling di hari Sabtu malam. Pagi subuh kita udah mulai balapan, gokil. Bayang, semua total ada 9 kelas itu. Motor custom semua, mulai dari yang under 250 sampai over di atas above 250 cc ya. Antusias. Yang balapan kita targetin 75, yang on the spot terakhir yang balapan tuh 133 orang ya. Cedera 1 orang, patah kaki 1. Itu ya, dia juga cedera, kayak kita itu panik tuh, cedera dianya memang betul tuh, real bikers dia. Nah, ini dia bengkelnya si Nanda gitu. Yo, jadi ketemu lagi dengan Share Victory Living and Liberty. Dari perjalanan tadi dari Dr. Mansur Setiabudi Padang Bulan, kita sekarang di daerah Deli Tua. Ini di Marendal ya? Ya, Marendal. Ini di bengkelnya saudara kita, Nanda. Ini recok kali orangnya, kalau nggak bawa recok lah pokoknya. Tapi biasa mesin-mesin dia yang beresin. Ini kemarin mesinnya ini copotan dari motor, baru kita copper blasting di project teman kita si Arif. Nanti kita ke sana juga.
yang rakit Nanda. Diapain aja nih kemarin? Kemarin di servis ringan aja, macam ganti ring piston, orang mesinnya pun kan masih bagus. Masih bagus mesinnya? Masih. Cuman ganti ring piston. Packing ya? Ganti ya? Packing, o-ring clap. Tapi udah nyala nih kan? Udah. Nggak ada bocor-bocor lagi kan? Jamin. Jamin? Promosi dulu bengkelmu, di daerah mana? Bengkel kita di sebelah Bank BRI, Marendal Dalam, Pasar 8. Jangan lupa mampir Chopper Medan. Sur. Jadi, ya kalau kawan-kawan kasih harga kawan-kawan lah ya. Iyalah, ya, wajib pasti, itu ya. Pasti. Oke, jadi ini namanya Bang Nanda. Dia bagian mesin-mesin. Jam berapapun mogok bisa dibantu dia. Tinggal calling. Tinggal telepon. Banyak Nanti, pasukan tempur. banyak pasukan tempurnya. Nomornya nanti ada di bawah ini, tiba-tiba muncul. Jadi selain packing, dalemannya apa? Kemarin kan itu laharnya lengket karena habis kita apa? Iya. Ganti semua kan? Ganti semua. Ganti Cerita. lahar. Ini kan habis di sandblasting, jadi habis di sandblasting dia lahar-lahar kan kena apa namanya bang? Kayak kena pasirnya itulah, kena pasirnya, lengket. Kena pasirnya lengket, lahar full semua, macam lahar-lahar, ring piston, o-ring clap, packing, can close kalau mau dirapiin semalam udah digantiin semua. Digantiin semua. Nah, sama starter udah diaktifin. Udah diaktifin. Udah diaktifin. Udah bagus semua lah. Berarti status mesinnya udah di-rebuild total ini ya? Sip, tinggal gas. Tinggal gas. Kasih tahu kawan-kawan, berapa biayanya nih? Biaya harga kawan-kawannya berapa? Ini langsung nih, live nih. Biar tahu satu Indonesia itu biaya nge-rebuild nih mesin Scorpio nih. Ini keren nih. Kalau biaya itu tergantung apanya, Bang? Udah langsung kasih tahu aja ke situ. Habis berapa ini? Kalau ini diperkirakan kemarin habis 1,5-an gitu. Oh, 1,5-an. Sur. Oke, Bang Nanda, terima kasih. Kami jalan lagi. Oke, siap. BDW ini bayarnya potong gaji. Soalnya gajinya bulanan sama Victory. Oke, bye. Kita lanjut lagi ke A Project. Thank you, Bang Nanda. Oke. Jadi kita harus balik ke toko. Sekaligus lihat toko ya, jaga toko. Dan tadi ada abang-abang kita harus kita kirim sepatu untuk mereka lah, untuk riding. Balik lagi ke Victory. Jadi Victory itu punya apa ya? Sekarang punya sepatu resmi sendiri, production sendiri. Udah kita develop, kita buka satu pabrik lah. Dan sekarang sepatunya itu mulai jalan. Let's go. Ini dulu. Main kali. Selamat siang. Ini manajer, bogel. Salam bogel. Woi, baru masuk, Dek. Baru masuk Bang barang. Apa ini? Ya. Full black. Full Ya, black. sama new school full black. Jadi ini produksi sepatu kita, Victory, Polos kerjasama sama Bogel, Dimas sama Rajib. Kita punya pabrik sendiri. Oh, ini baru masuk tadi ya? Ya, Manis ya? yeah. Elegan. Bang, tes dulu bang, tes. Original. 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 Iyalah, kualitas orisinil. Sekarang kan kita lagi bangga punya produk lokal ya. Betul. Dan ini kita jual juga nggak mahal. 250.000. Size-nya all size, semua lengkap dari size paling kecil sampai size raksasa. Nah, Gel, bantu Bang siapin untuk Siap. Bang Teddy iOS, Bang Ucup, sama Bang Bucek. Oh, yang kemarin abang Yang kemarin Abang udah info. Mana, Dek? Mainkan terus, Dek.
Bang Ucup Lawless Black Gum. Jadi Bang Ucup tuh ini Bang Teddy, Teddy All Black. Ya. Bang Teddy All Black. Udah sampai mana ya kan? Oke, Bang Bucek dia slip on BW 45. Ready. Ready. Kita tes lagi nih. Tes. Sur. Saudara-saudara, kawan semua, dari tadi pagi sampai sore hari kita udah keliling-keliling. Akhirnya kita bertemu kembali setelah sekian lama vakum. Dan dipastikan pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas konten-konten baru dalam Living in Berti bersama Siar Victory. Jangan lupa, kalau kalian suka sama channel ini, udah tahu kalian kan mau ngapain kan? Ya, itu dia. Silahkan diceklik. Oke, saya Siar Victory undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.